Tanpa kita sadari, komen-komen yang sering kita temui atau bahkan kita dapatkan di media sosial merupakan salah satu jenis bullying yang sedang marak di kalangan masyarakat pada saat ini, yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan agresif dan disengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan kontak elektronik berulang kali dan dari waktu ke waktu terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya. Menurut stopbullying.government, cyberbullying adalah penindasan yang dilakukan melalui perangkat digital seperti ponsel, komputer, dan tablet. Penindasan maya dapat terjadi melalui SMS, teks, dan aplikasi online di media sosial, forum, atau game di mana orang dapat melihat, berpartisipasi, atau berbagi konten. Cyberbullying memberikan dampak yang sangat negatif pada penilaian diri seseorang, khususnya remaja yang masih berada pada tahapan pencarian jati diri. Survei pada tahun 2019 menunjukkan hasil dari 5.900 sampel pengguna sosial media yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 49% mengaku pernah mengalami cyberbullying. Tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengatakan bahwa cyberbullying mengalami peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah remaja yang menggunakan media sosial. Selanjutnya, siswa yang pernah menjadi korban cyberbullying hampir 2 kali lebih tinggi beresiko melakukan tindakan bunuh diri dibandingkan siswa yang tidak mendapatkan perlakuan serupa. Hal ini diungkapkan dalam penelitian Hinduja dan Pachin pada tahun 2018. Selain itu, Hinduja juga berkata bahwa cyberbullying dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri seseorang, menyebabkan depresi, kecemasan, masalah keluarga, kesulitan akademik, masalah di sekolah, dan pemikiran atau percobaan bunuh diri. Bahkan, lebih dari 60% siswa yang mengalami cyberbullying melaporkan hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan perasaan aman saat berada di sekolah. Data yang dipaparkan benar adanya. Didukung pula dengan fakta bahwa dari sisi korban banyak dampak yang dialami setelah menerima cyberbullying. Dampak tersebut antara lain depresi, cemas, ingin bunuh diri, tidak ingin bersosialisasi, tidak mampu berinteraksi, sakit kepala, ketegangan otot, mengalami masalah tidur, dan perasaan tidak aman. Cyberbullying ini tergolong sebagai tindakan pidana. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, bagi kalian yang menerima cyberbullying ini dapat melakukan pelaporan dengan cara yang tepat tentunya. Selain pelaporan, berbagai cara lain juga akan kami bagikan setelah ini. Semoga dapat membantu. Nah, setelah semua informasi yang telah disampaikan sebelumnya, bagi kalian yang merasa bahwa kalian adalah korban dari cyberbullying, kami ingin memberikan beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menanggapi cyberbullying tersebut. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian boleh melakukan detox dari sosial media di mana kalian menerima bully tersebut, sehingga kalian bisa mendapatkan waktu untuk memulihkan diri kalian. Walaupun demikian, tentunya menghapus akun sosial media tersebut ataupun membuat akun baru bukan menjadi jalan keluar yang tepat. Kedua, kalian bisa menceritakan hal ini dan meminta bantuan kepada orang-orang yang kalian percaya, seperti misalnya orang tua, guru BK, atau orang dewasa lainnya. Ketiga, jika kalian tinggal di Indonesia, kalian bisa menghubungi telepon pelayanan sosial anak atau TEPSA di 1500771 dan juga kalian bisa menelepon atau mengirim pesan WhatsApp ke 081 238 888 002. Keempat, kalian bisa memblokir akun pelaku cyberbullying
lalu melaporkan akun tersebut di sosial media itu sendiri, sehingga pihak sosial media bisa memproses akun tersebut. Kelima, jangan lupa untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti bulian yang kalian dapatkan untuk membantu menunjukkan apa yang telah terjadi ketika kalian melaporkan kejadian lebih lanjut. Terakhir, laporkanlah tindakan cyberbullying yang kalian alami, dan karena cyberbullying sudah memiliki UU yang mendasarinya, maka pelaporan tidak hanya terbatas pada sosial medianya saja, tetapi juga bisa melalui jalur hukum. Teruntuk para pelaku cyberbullying, dengan mudah berkomentar hanya melalui jari jemari. Tetapi apakah bisa berpikir sebentar sebelum akhirnya melukai? Teruntuk para korban cyberbullying, ratusan komentar bully menghujani. Merasa diri tidak berharga, merasa hilang kendali. Kadang lupa berusaha untuk kontrol situasi. Seharusnya kontrol cara menanggapi. Setiap orang itu berharga. Mari kita hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan saling memberikan pengaruh positif bagi satu sama lain.